Taqiyah menunjukkan kebohongan agama Syiah. Agamanya benar-benar sangat-sangat eksklusif. Apalagi mereka itu menggunakan yang namanya akidah taqiyah. Itu akidah mereka. Dengan taqiyah ini sekaligus menunjukkan daripada kebohongan agama itu sendiri. Kedustaan daripada ajaran itu sendiri. Mana ada agama ajaran yang ditutupin. Tidak ada yang boleh tahu kecuali komunitas mereka saja, antar mereka. Ketika di luar mereka harus menunjukkan seakan-akan sama dengan umat Islam. Seharusnya Bapak ini mempelajari kembali kitab-kitab yang dia yakini, sehingga nantinya apa yang dimasalahkan terdapat dalam kitab tersebut. Dalam kitab Sahih Muslim jilid 4 terbitan Darul Hadis Al-Qahiroh, cetakan pertama tahun 1991, halaman 2002. Dalam kitab Sahih Muslim terbitan Darul Fikr, cetakan pertama tahun 2003, halaman 1279. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ada seorang laki-laki meminta izin untuk masuk ke rumah dan bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Izinkanlah ia masuk. Sungguh sangat buruk perangainya, atau orang yang paling jelek di kabilahnya." Setelah orang tersebut masuk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepadanya dengan lunak. Aisyah berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah, 'Ya Rasulullah, tadi sebelum orang tersebut masuk, engkau berkata seperti itu. Tapi setelah ia masuk, engkau berkata kepadanya dengan lembut.' Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 'Hai Aisyah, sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah orang yang dihindari oleh manusia karena takut kejelekannya.'" Apa yang bisa kita simpulkan dari riwayat ini? Dengan berubahnya sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sebelum orang itu datang dengan setelah datangnya, praktik taqiyah ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti Abu Darda dan Abu Hurairah, sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari terbitan Dar Ibn Katsir, cetakan pertama tahun 2002, halaman 1531. Dari Abu Darda, dia berkata, "Sesungguhnya kami tersenyum di hadapan kaum, tapi hati kami melaknat mereka." Pada halaman 42, diriwayatkan dari Abu Hurairah yang berkata, "Aku telah mengingat dua macam ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu di antaranya telah aku sebarkan, dan jika satunya lagi aku sebarkan, maka aku akan dibunuh." Kalimat Abu Hurairah yang mengatakan, "Jika yang satunya lagi aku sebarkan, maka aku akan dibunuh," telah dijelaskan dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar Al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 terbitan Maktabah As-Salafiyah, halaman 216. Ibn Hajar berkata, Abu Hurairah takut akan keselamatan dirinya dari Khalifah Bani Umayyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Bagaimana menurut Bapak? Apakah Anda akan menuduh Abu Hurairah menyembunyikan kebenaran, atau dalam rangka taqiyah untuk menyelamatkan jiwanya? Dalam kitab Subulus Salam karya As-Sun'ani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 1 terbitan Maktabah Al-Ma'arif, cetakan pertama tahun 2006, halaman 554. Dari sini kita mengetahui bahwa sesungguhnya dihapusnya kata al-ali dalam sholawat atau dihapusnya kata keluarga di dalam sholawat, seperti yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, seharusnya tidak terjadi. Saya sendiri telah mengadakan riset sejak dahulu, padahal sudah jelas dari pakar hadis dan tidak diragukan lagi bagaimana cara menuturkan sholawat pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka adalah perawi-perawi riwayat itu. Sepertinya mereka sengaja telah menghapus kata Ali, dan itu salah karena mereka bertaqiyah.
Kami tegaskan karena mereka bertakiyah, di mana dinasti Umayyah tidak menghendaki kata keluarga disebut-sebut dalam sholawat. Lalu masalah itu menjadi tradisi turun-menurun hingga saat ini dalam mengikuti langkah orang-orang yang terdahulu. Bapak telah mengatakan bahwa yang bertakiyah menunjukkan kebohongan keyakinan mereka. Berarti para perawi yang melakukan praktik takiyah telah melakukan kebohongan. Karena itu sangat berbeda pandangan As-So'ani dengan tuduhan Bapak. Dalam kitab Al-La'ali'ul Bahiyah karya Al-Syekh, salah satu ulama Wahabi, jilid 2, terbitan Darul Aswimah, cetakan pertama tahun 2010, halaman 606. Al-Syekh berkata, telah ditetapkan dalam hadis yang sahih bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mentaati pemimpin, maka dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang menentang pemimpin, maka dia telah menentangku. Ahlu sunnah berpendapat ketaatan yang dimaksud di sini mencakup perkataan, amal, dan keyakinan. Maka barang siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang dia benci, baik berupa perkataan, amal, maupun keyakinan yang bertentangan dengan kebenaran seperti menapaki jalan pelaku bid'ah, maka wajib baginya untuk bersabar dan tidak dibolehkan untuk melepaskan ketaatan, seperti yang dilakukan oleh Imam Ahmad dengan para pemimpin Bani Abbas. Apa mungkin seorang Ahmad bin Hambal akan diam melihat kemungkaran yang dilakukan oleh para pemimpin yang zalim? Atau ini merupakan takiyah yang beliau lakukan demi keselamatan jiwanya? Seharusnya Bapak ini juga melihat pada sejarah hidup imamnya, yaitu Ibn Taimiyah. Mari kita lihat fatwa Ibn Taimiyah tentang permasalahan tawasul. Dalam kitab Al-Istighosah fi Arad A'la Al-Bakri, karangan Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 1, terbitan Darul Waton, cetakan pertama tahun 1997, halaman 149. Ibn Taimiyah berkata, mereka meyakini bahwa tawasulnya seorang buta dan para sahabat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di masa hidupnya bermakna sumpah dengan kedudukan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kami bersumpah kepada Allah. Ucapan mereka semacam ini batil secara syariat. Di sini sangat jelas dan gamblang bahwa Ibn Taimiyah menolak keras tawasul dengan zat atau kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Ibn Taimiyah dalam keadaan darurat. Dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah karya Ibn Katsir, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 18, terbitan Hajar, cetakan pertama tahun 1998, halaman 74 dan 75. Ibn Katsir berkata, Al-Barzali berkata bahwa pada bulan Syawal, kelompok Sufi di Qahiroh telah melaporkan Syekh Ibn Taimiyah kepada penguasa karena pernyataannya tentang Ibn Arabi dan selainnya. Maka urusan tersebut dikembalikan kepada hakim yang bermadzhabkan Asy-Syafi'i. Kemudian disiapkan majelis untuk Ibn Taimiyah, dan Ibn Atha menuduhnya dengan beberapa hal. Kemudian Ibn Taimiyah berkata, tidak boleh minta pertolongan selain kepada Allah. Juga tidak boleh minta pertolongan kepada Nabi yang sifatnya ibadah. Akan tetapi dibolehkan bertawasul melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta pertolongan kepada Allah melalui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tegaskan, akan tetapi dibolehkan bertawasul melalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meminta pertolongan kepada Allah melalui beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang mari kita lihat salah satu fatwa dari ulama panutan Bapak ini. Dalam kitab Fatawa wa Rasail karya Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, salah satu ulama Wahabi, terbitan Matba'ah Al-Hukumah di Makkah Al-Mukarramah, cetakan pertama tahun 1399, jilid 2, halaman 298. Karena pertanyaannya panjang, kami ringkas bahwa Al-Syekh ketika ditanya, bolehkah menjadikan seorang yang berakidah Asy'ariyah sebagai imam dalam sholat? Jawab Al-Syekh, tidak boleh menjadikan pelaku bid'ah sebagai imam dalam sholat. Namun pada kenyataannya, masih banyak pengikut Al-Syekh yang menjadi makmum bagi kelompok Asy'ariyah.
Bukankah ini merupakan taqiyah? Semua fitnah tentang Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.